DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna tentang perubahan kedua agenda kerja DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Juli 2022 di ruang rapat paripurna DPRD Nganjuk. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tatit Heru Cahyono ini setelah acara penggantian antar waktu anggota DPRD. Dalam rapat tersebut juga dihadiri oleh PLT Bupati Nganjuk Mahren Jumadi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Ulum Pastomi, Sekretaris Daerah Muhammad Yasin, dan seluruh anggota DPRD serta para OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Nganjuk. Dalam rapat paripurna tersebut, PLT Bupati mendapat masukan yang dinilai bagus dari anggota DPRD, di antaranya tentang PAD tahun 2020, kurangnya giat penertiban Satpol PP pada PKL yang melanggar Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Pertanian. Masukan saya pikir bagus ya, itu yang menjadi catatan kita ya. Tadi kan ya juga ada yang perlu diklarifikasikan. Contoh misalnya PAD tahun 2020 itu kurang lebih hanya 376 ya, 76 miliar ya. Nah, tahun 2021 478. Nah, kenaikannya 100 miliar lebih. Ya, kan alhamdulillah ini. Kemudian yang nomor 2 tadi saya pikir juga kemarin ada molor misalnya pihak BPD ya kerjasama antara DPRD sama pemerintah daerah, saya pikir perlu juga bersama-sama ya. Kemudian ada 4 hal ya, bagus saya pikir. Satu tentang Satpol PP. Alun-alun kan banyak pedagang nih. Nah, ini karena ini pemulihan ekonomi, mungkin DPRD juga menyarankan untuk tegas boleh. Tapi kita juga berharap nanti tegas nanti kalau ada yang melapor ke DPRD, ya kita di backup kan begitu. Kemudian yang kedua tentang Dinkes, tadi ada Silva. Ya, memang kemarin karena kita dari beberapa fisik ya, karena kembali lagi fight lelangnya, maka banyak sisa-sisa anggaran yang lebih. Saya pikir juga tidak masalah itu. Tapi kalau mungkin perencanaan kan bisa saja tadi. Tapi ternyata lelangnya fight itu juga banyak turun. Saya pikir juga tidak masalah itu. Kemudian Dinas Pertanian ini menarik. Saya sepakat itu. Terima kasih. Memang pertanian kita belum punya, jujur aja, skema yang pas bagaimana mengurangi resiko harga yang turun drastis, misalnya bawang merah. Sekarang bisa sampai 30-40 per kilo. Kadang waktu panen raya itu bisa sampai 5.000, 8.000 dan seterusnya itu. Itu sebenarnya saya bisa teorinya, tapi prakteknya kan bergantung pada petani juga ya. Kalau misalnya tiap bulan itu bisa panen itu bagaimana ya kira-kira ini. Tapi kalau misalnya panennya bersama-sama, kembali lagi hukum pasar, tatkala panennya berlebih, saya otomatis permintaannya kurang, pasti harga turun. Termasuk pupuk tadi. Pupuk ini juga kita tidak bisa kendalikan karena pupuk itu juga dari pemerintah pusat ya yang menentukan ya. Sehingga kadang-kadang kemarin kan kita juga sempat tangkap juga ya. Saya laporan ke Pak Kapolres, mafia-mafia pupuk kan juga kita sudah tahun yang lalu ya, kurang lebih 115 tahun itu kan yang ditangkap itu. Itu bentuk komitmen pemerintah yang kita waktu itu koordinasi dengan Polres itu ya. Terus kemudian apa lagi ya? PAD tadi ya, Dinkes, Satpol PP ya, ada 4 tadi yang catatan saya. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan tentang perubahan kedua agenda kerja DPRD Kabupaten Nganjuk. Ini semua sudah diverifikasi oleh KPU, sehingga terkait dengan permasalahan-permasalahan secara teknis itu diverifikasi oleh KPU, dan KPU kemarin sudah memverifikasi sampai ke partainya masing-masing, sampai muncul juga surat kepengurusan yang sudah ditandatangani dari partainya sendiri. Sehingga secara teknisnya itu ada di KPU, sudah diverifikasi sedemikian rupa. Totalnya kurang lebih sekitar 200 kalau tidak salah. 168. Sekitar 200-an gitu.
PLT Bupati Nganjuk Mahereng Jumadi juga mengklarifikasi tentang usulan anggota DPRD pada rapat paripurna itu. Rapat paripurna diakhiri dengan pembacaan doa yang disampaikan langsung oleh anggota DPRD Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, tim liputan melaporkan.